kita officially mulai. Selamat sore semuanya. Gimana kabar teman-teman di audience? Mungkin silakan chat aja jawabannya, kita bisa baca kok. Ya, semoga semua sehat, semoga juga semua baik gitu. Saya harapkan kita semua baik dan sehat di rumah aja ya, work from home ya semua ya. Oke. Nah, terima kasih banget atas waktunya untuk bisa ikut dalam webinar Mo Engage kita ini. Namanya #Growth Masterclass dengan topik yang sangat penting, cara mengidentifikasi dan mengurangi churn. Nah, sebenarnya kita introduction dulu ya. Kenapa sih topik ini penting ya? Karena kita juga sudah dapat beberapa info dan sudah ada beberapa research ya tentang ini. Kalau mendapat atau mengakuar new user atau new customer, sebenarnya itu 5-25 kali lebih mahal daripada maintain customer existing. Gitu. Jadi sebenarnya itu lebih mahal ya kalau mencari new customer atau new user. Nah, dan kita juga dapat research dari tempat lain, dari teman kita namanya Friedrich Reichheld. Mohon maaf ya kalau mungkin salah ya, Jerman kali ya ini orangnya. Friedrich Reichheld, Bapak Friedrich Reichheld, dari Bain & Company. Nah, itu dia foundernya Net Promoter Score. Kalau menurut dia bilang, kalau kita meningkatkan customer retention rate dengan 5%, itu akan meningkatkan juga profit kita dari 25% sampai 95%. Jadi, begitu naiknya. Kita retensi klien kita aja sekarang, retention user-user yang sudah ada di aplikasi atau website atau bisnis kita, itu bisa kita naikin profit sampai 90% pun gitu. Oke. Nah, sekarang kita udah tahu dan sudah mengerti kepentingannya. Oke, kita langsung aja ya. Oke. Hari ini kita akan diskusi dengan narasumber-narasumber yang ahli dalam bidang ini. Saya perkenalkan satu persatu dulu narasumber kita. Narasumber pertama dari Head of Marketing Allo Doctor, Bapak Aryan Vivaldi. Halo semuanya. Halo Pak Aryan. Ya, Oke. Thank you Mbak Tala. Narasumber kedua dari Chief Marketing Officer Fabelio, Bapak Ari Wisnu Pradono. Halo semua. Halo Pak Ari. Oke, dan narasumber ketiga, kayaknya paling cantik nih dari semua speaker ya. Salah satu cewek gitu. Dari Head of Marketing Julo dengan Ibu Mikal Anindita. Hai, halo semua. Salam kenal. Halo Bu Mikal. Apa kabar nih semua panel-panel kita? Baik. Baik. Oke, siap ya. Nah, oke. Dan saya belum perkenalkan diri sendiri, sorry. Dan saya sendiri sebagai moderator dalam diskusi kali ini, nama saya Tala. Saya Customer Success Lead di Mo Engage, gitu. Oke. Nah, untuk webinar kali ini, kita buat diskusi atau sesi tanya-jawab. Nah, jadi akan ada beberapa pertanyaan dari saya, dan narasumber akan menjawab secara langsung, gitu. Jadi kita kayak ada Q&A lah, gitu ya, diskusi lebih informal, gitu ya. Oke. Dan tentunya pertanyaan-pertanyaan ini sangat berkaitan juga dengan topik ini, churn, gitu. Oke, kita langsung mulai aja yuk. Pertanyaan pertamanya, ini untuk lebih diskusi. Nah, sebenarnya customer yang melihat kesuksesan pertama mereka atau melihat momen aha mereka akan lebih cenderung untuk tidak churn. Gitu ya. Nah, apa sih momen aha pada, let's say, Allo Doctor atau Fabelio atau Julo? Mungkin kita bisa mulai dengan Pak Aryan dari Allo Doctor untuk pertanyaan ini. Boleh Mbak. Mungkin pertama kita ngebahas dulu churn itu kali ya. Churn itu kan banyak pengertiannya ya. Kalau untuk di Allo Doctor sendiri, ketika user uninstall aplikasi kita ataupun ketika user menjadi tidak aktif yang sebelumnya aktif, itu yang kita definisikan churn di Allo Doctor gitu. Yang saat ini kita definisikan tuh seperti itu. Nah, mungkin di teman-teman yang lain kan berbagai macam industri nih, bisa jadi pengertian churn itu bisa beda. Mungkin ada dari sisi revenue churn atau mungkin dari sisi churn yang lainnya gitu. Nah, kalau di kita kebetulan tadi kita ngelihatnya user yang tidak aktif, yang dulunya aktif jadi tidak aktif, ataupun user yang uninstall di app, itu kita anggapnya jadi churn. Nah, tadi hubungannya pertanyaan Mbak Tala kan ketika kita bisa ngasih aha moment gitu ya Mbak ya? Betul.
itu most likely usernya tidak akan churn gitu ya. Mm-mm. Nah, kalau di kita sebenarnya setuju banget itu statementnya benar banget dan kita udah experience juga di sini di Halo Dokter. Nah, untuk aha moment tersebut juga mungkin ini kita coba satukan persepsi lagi nih. Aha momennya mungkin yang kita maksud aha moment adalah ketika si new user, specifically buat user-user baru, ketika dia misalnya install aplikasi Halo Dokter dan dia pada saat dia menggunakan produk kita, itu dia ngerasain, wah ini berfaedah banget nih produknya, atau mungkin dia menemukan value yang dia cari gitu, menjawab kebutuhannya dia. Momen itulah yang kalau menurut kita tuh itu aha momennya gitu. Nah, tapi si aha momen ini yang kita fokuskan adalah aha momen yang bisa ngebuat user ini ketika dia mengalami momen itu, dia bisa menjadi user yang tend to be loyal user, atau mungkin user yang lebih bakal spend lebih banyak lebih banyak ngasilin revenue buat kita lah, something like that. Nah, kita di Halo Dokter sendiri user yang kayak gitu ketika kita udah pelajari historicalnya dan kita coba cek, terutama ada salah satunya pakai tools dari MoEngage kayak user flow segala macam, itu kita nemuin kalau ketika user sudah melakukan chat spesialis di platform kita dan membaca artikel, minimum 2 kali dia baca artikel dan dia ngelakuin chat spesialis, itu tends to be loyal gitu ke depannya. Itu kayak somehow rumus aha momennya untuk di Halo Dokter sih. I see. Ya, sangat ini juga ya. Tapi again itu kan spesifik banget nih di tiap perusahaan atau di tiap industri beda. Cuman ya gambarannya ketika gambaran utamanya mungkin dari artikel yang biasa dikonsum sama dia itu bisa daily ataupun lebih sering, karena kan orang sakit kan nggak tiap hari sakit kan Mbak, kalau di Halo Dokter kebetulan jangan dong. Benar gitu. Jadi yang bisa dia engage lebih lama ketika dia sudah menemukan manfaat kalau produk dari artikel Halo Dokter ini punya value yang bagus lah gitu, dan itu bisa dikonsum sama dia lebih sering dibandingkan chat sama dokter. Betul. Nah, tapi chat sama dokter sendiri juga di sini kenapa aku nekanin yang spesialis, karena di situ setelah kita lihat datanya, ketika dia sudah chat spesialis, most likely kayak 80% atau 70% itu dia bakal chat spesialis lagi gitu, dibandingkan sama yang dokter-dokter umum. Jadi memang benar-benar spesifik dan emang harus dicari tahu, digali di tempatnya masing-masing kayak gitu sih, Mbak. Betul. Setuju juga sih. Nah, mungkin kita coba dengan Bapak Ari di Fabelio. Nah, kalau di Fabelio bagaimana ya Pak ya aha momennya ya? Ya, setuju tadi yang dibilang Mas Aryan. Jadi sebenarnya kembali lagi ke depend on the type of company atau perusahaannya sendiri ya. Kebetulan kalau di kami kan we are a retail company, omnichannel retail company. Jadi of course kalau kita ngomongin churn ya kita langsung melihat value per customer-nya gitu ya. Maksudnya apakah mereka berhenti transaksi atau mereka stop berbelanja dengan kami. Nah, sebenarnya kalau buat kami sih kebetulan karena saya akan bicara lebih spesifik mungkin ke kategori furniture ya gitu. Maksudnya di mana kalau misalnya di furniture itu kan produk lifetime-nya lebih panjang gitu. Betul. Jadi dan typical furniture-nya kan is limited tuh by kategori gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin kita jual sofa ke satu orang gitu, satu customer, ya kita nggak bisa nawarin dia untuk beli sofa lagi at least for next 3-5 tahun lagi gitu. Maksudnya karena umur ininya lebih panjang dan tipikalnya di kategori kami kan selalu memang lifetime produknya lebih panjang. Jadi sebenarnya kalau misalnya ditanya kita kayak menentukan mana sih aha moment buat kami gitu. Kami melihat bahwa kita ngomongin furniture yang essentials lah ya. Kita ngomongin furniture essentials yang kalau misalnya orang nih saat mereka belanja furniture, ada typical furniture itu yang kalau kami sebutnya tuh gini, decision making mereka panjang untuk sampai ke titik mereka akan beli gitu. Jadi kalau kita ngelihat key furniture kami, key kategori furniture kami seperti misalnya tempat tidur, matras, sofa,
lemari pakaian, meja makan, gitu. Itu kan key furniture yang orang tuh biasanya kalau misalnya baru pindah rumah atau baru mengisi rumah itu the first furniture yang mereka beli gitu. Nah, yang kita melihat adalah saat yang kalau kita sebut aha moment kami adalah saat customer ini membeli key kategori furniture kami. Kenapa? Karena kami melihat bahwa orang yang sudah membeli key furniture kami, key kategori furniture seperti sofa, meja makan atau tempat tidur, mereka tend to be lebih loyal ke kami. Gitu. Ya betul. Ya, karena kan kemungkinan juga ya sebelum mereka beli meja makan atau sebelum mereka beli sofa, pasti kan mereka do their research lah. Gitu. Maksudnya mereka mencari tahu dulu perbandingan multiple brands. Gitu. Jadi sampai mereka untuk menentukan pilihan untuk membeli barang-barang kami. Ya, mereka udah tahu persis mungkin lebih informatif on apa yang kami tawarkan, USP kami gitu. Jadi itu yang membuat mereka stick longer atau mereka ini lebih lama. Dan itu sebenarnya related sama matrix yang kita lihat gitu, karena dari data yang kita punya sendiri bahwa orang yang beli big items seperti itu, kita ngelihat kepanjang di waktu yang lebih panjang LTV mereka lebih tinggi dan udah gitu transactions mereka lebih sering. Itu yang membantu kami to understand like mana sih customer yang crucial for us gitu. Betul ya, I see. Ya sih, memang kalau phone itu lebih maksudnya beda lagi ya, karena memang ya mungkin ya beli kasur ya, maksudnya furnitur itu nggak segampang beli mungkin device yang kecil-kecil gitu ya, nggak segampang itu ya. Oke. Yeah. Kemudian kita coba lihat di dunia fintech gitu. Di dunia fintech silakan Bu Mikal dari Julo. Ya, kalau di fintech mungkin juga beda lagi nih daripada furniture sama tadi health tech ya. Kalau Julo sendiri karena kita produknya adalah kredit digital, I think onboarding awal dari customer tuh sangat penting. Jadi aha momentnya customer juga terjadi di awal-awal itu ketika dia mengajukan aplikasi kredit digital kepada Julo gitu. Jadi yang penting menurut saya aha momentnya di Julo adalah ketika aplikasinya customer itu bisa lancar, mudah diikuti, mudah dimengerti, tapi juga nggak gampangan gitu. Karena kalau misalkan financial technology ketika terlalu mudah juga menjadi questions gitu kan, kayak ini kan produknya jadi gampangan gitu. So kita harus balance di dua itu sih, di mana aplikasinya dia bisa ikutin prosesnya karena ini self service, semuanya dia bisa ikutin di dalam aplikasinya. Approval prosesnya juga tidak terlalu lama, tapi data-data yang dibutuhkan tuh make sense. Jadi menunjukkan kredibilitas juga. I see. Got it. Jadi kira-kira untuk 3 bidang ini beda-beda ya, dari healthcare tadi, dari furniture. Walaupun misalnya kalau kita bilang Fabel itu masuk ke e-commerce ya, tapi kita bisa bilang nggak semua e-commerce itu sama, benar ya Pak ya? Karena beda-beda produk ya, beda-beda inilah ya aha moment atau kita bisa bilang retention gitu ya. Dan pasti fintech juga ya punya dunia sendiri lah ya. Dunia fintech itu jauh lebih secure, jadi masih banyak lagi lah level-levelnya atau layer-layernya lagi gitu. Oke. Nah, untuk poin kedua yang kita mau tanyakan sama narasumber-narasumber kita, nah, beberapa perusahaan menggunakan engagement di platform sebagai metrik, sementara lainnya juga menggunakan lifetime value dari customer. Nah, metrik apa sih yang Anda gunakan untuk menghitung churn rate kepada bisnis Anda? Misalnya, kita bisa mulai lagi dari Pak Aryan, dari Halo Dokter, silakan. Lagi mute, Pak. Maaf. Maaf. Kalau di Halo Dokter sendiri kan tadi definisi churn menurut kita kan user yang inactive, dan yang uninstall ya di app gitu. Let's say. Nah, makanya untuk kita ngukur churn-nya itu sendiri, kita lebih prefer pakai engagement. Kita pakai engagement gitu ya. Engagement, karena engagement itu kan indikatornya based on dia
activity-nya kan gitu. Yang which is kalau ditranslate kalau anak aplikasi kan pakai app event-nya lah gitu kan biasa dibilang. Kayak itu kenapa kita lebih pakai engagement dibandingkan pakai LTV gitu. Dan menurut kita juga kalau untuk pengukuran yang saat ini paling relevan buat ala dokter, kenapa engagement? Karena si LTV ini itu kan bagusnya menurut kita ya, bagusnya itu dipakai ketika misalnya contohnya Netflix. Netflix ini dia base-nya kan subscription model tuh. Betul. Dan price-nya itu cenderung lebih antar user tuh cenderung sama gitu. Misalnya subscribe Netflix sebulan 100.000 gitu. Dia tuh udah jelas kayak ketika kehilangan churn-nya mereka adalah ketika usernya unsubscribe, jadi kehilangan 100.000. Makanya pendekatan lifetime value yang berdasarkan value, dia menurut kita sih lebih cocok dipakai ketika sudah punya average purchase atau drop size dari tiap usernya itu yang cukup stabil. Kalau di kita belum kebetulan, Mbak. Jadi emang kita ngelihatnya by engagement. Dan by engagement itu kita lebih suka, kenapa? Karena kita bisa lebih proaktif. I see. Jadi kita bisa ngeantisipasi ketika mereka mau churn. Karena kita ngelihatnya by engagement. Kalau LTV kan itu kejadian dulu usernya misalnya period of time dia menghasilkan LTV-nya value-nya misalnya sekian lah gitu usernya punya value. Nah itu kan di belakang lihatnya ya. Kalau engagement itu di awal gitu. Jadi makanya kita bisa lebih proaktif dengan dengan mengukur si churn ini lewat engagement. Kalau menurut kita seperti itu. I see. Mungkin karena juga Alo Dokter itu bukan e-commerce, maksudnya bukan jualan banget gitu ya, maksudnya jadi jadi nggak lihat di LTV gitu ya, lifetime value atau value berapa duit sih si user ini meng-spend di aplikasi saya gitu ya. Jadi mungkin lebih ke mungkin pastinya belum di situ kali nanti ya. Tapi somehow mungkin kita in the future mungkin bisa change metodenya lebih ke LTV gitu dibandingkan pakai engagement. Tapi saat ini kita lebih prefer pakai engagement sih. I see. Oke. Nah, sekarang kita tanya ke Pak Ari, bagaimana kalau misalnya di sisi e-commerce dan specifically ke sisi furnitur, bagaimana Pak menurut Pak Ari? Ya, kalau misalnya untuk kami sih almost obvious lah. Mungkin karena kita kalau misalnya ini kita ngomongin transactions ya, jadi kita bisa hitung average dan mungkin salah satu key metrics kami adalah LTV gitu. Especially kan juga kalau misalnya kita ngelihat dari LTV sendiri, kalau kita ngomongin furniture sendiri, setelah transaksinya misalnya certain times atau sampai pembelian multiple kategorinya yang kita punya, dengan sendirinya customer akan berhenti sampai di situ gitu. Nah, ini juga membuat kami contoh adalah dengan expansion strategy, terus cross-selling gitu. Jadi memang LTV itu menentukan kayak sejauh mana customer kami udah engage dengan kami dan how loyal they are. Dan juga kami sekarang fokusnya lebih kayak how to expand mereka lagi gitu. Jadi kayak misalnya seperti ini sih. Kalau misalnya orang udah beli 3 main kategori ya, kita ngomongin udah beli sofa, udah beli tempat tidur, udah beli meja makan gitu. Ya kita nggak bisa nawarin hal yang sama lagi kan. Gitu. Dan kalau misalnya kita ngomongin kita punya 6 kategori dan orang udah beli 5 kali atau 6 kali, ya berarti kan secara nggak langsung ya that's the value that we gain for this customer gitu. Tapi sebenarnya itu ngasih kita opportunity to understand kayak apa sih yang mereka cari berikutnya gitu. Atau ujungnya adalah kayak how we as a business to grow dengan mereka juga gitu. Misalnya set of customer yang sudah loyal ke kita, bagaimana kita mengaktifkan lagi, mengexpand dan menaikkan nilai LTV-nya lagi balik lagi tadi gitu. Misalnya contoh kita expand vertical kategori, kita nambahin all the small accessories gitu. Hal seperti itu sih yang kita selalu lihat gitu. Karena ya kalau kita memang mungkin kemudahannya karena kita ngelihat adalah transaksi ya, LTV-nya mungkin lebih mudah terlihat. Betul, ya. Mungkin memang benar sih Pak Ari, kalau namanya e-com kan pasti lebih cocok LTV dong. Maksudnya beda sama mungkin healthcare atau yang lain mungkin ya, karena kalau misalnya kalau e-com kan
saya sering-sering engage nih, saya sering-sering baca email, saya sering-sering ke website atau engage sama ads-nya atau gimana. Kalau misalnya saya nggak pernah beli, jadi agak susah juga ya kita, maksudnya Fabalio anggap sebagai customer atau sebagai user ya, daripada misalnya ada user yang pernah beli sofa, pernah beli meja, pernah beli kayak gitu ya. Jadi bisa dibilang itu yang user yang lebih penting atau ya engage user ya buat Fabalio gitu ya, daripada engagement ya. I see. Oke. Nah, mungkin kalau di fintech gimana ya, Bu Mikal? Saya juga sebenarnya cukup curious juga sih kalau fintech gimana sih measuring-nya, LTV kah atau engagement kah atau mungkin ada yang lain kah gitu? Iya, kalau di fintech juga ada sedikit adaptasi lah ya, dari LTV itu nggak bisa kita pakai langsung karena kalau especially kalau di fintech lending kredit digital seperti Julo itu kan kayak limit kredit itu ditentukan nggak dari konsumennya doang, tapi juga dari sisi kita gitu, yang dengan segala macam resiko konsumen yang ada. Jadi not only lifetime value sih yang kita lihat untuk menghitung churn ini, tapi lebih ke repeat rate gitu. Untuk orang-orang yang sudah di-approve, dapat kredit limit di Julo, mereka datang lagi atau enggak sih untuk bertransaksi kedua, ketiga, dan keempat. Gitu. Cukup menarik juga ya. Jadi kalau misalnya dari Alo Dokter lebih ke engagement, terus untuk Fabalio yang e-com lebih ke LTV, terus misalnya kalau fintech lihatnya ke repeat transaction gitu ya. I see. Make sense juga sih, karena dari awal kan kita juga sudah bilang misalnya churn itu untuk masing-masing industri atau masing-masing bisnis beda-beda definisi gitu ya. Mungkin Fabalio pasti beda, Julo pasti beda, Alo Dokter atau misalnya Telco juga nanti beda lagi gitu ya. I see. Nah, sekarang kita ke pertanyaannya, sebagian besar marketers kita saat ini berusaha untuk mencari kayak semacam magic wand ya untuk mencegah churn gitu. Apakah Anda punya tips kah untuk audiens kita sekarang, tips yang sudah telah terbukti dan juga teruji untuk mengidentifikasi churn? Mungkin kita coba mulai dari Ibu Mikal dulu. Ladies first sekarang ya. Okay. Silakan Bu Mikal. Iya, kalau dari kami, dari Julo, mungkin ini juga masih applicable untuk industri lain in general, adalah understanding the customer dulu sih. Kayak sebenarnya ada pain point nggak sih yang dialami konsumen selama dia menggunakan aplikasi atau produk kita gitu. Jadi kalau di Julo, we put some effort, sama ada kasih waktu untuk ngecek itu lebih lanjut. Customer bilang apa ya, ada komplain tentang apa nih, apa yang bisa kita improve terus-terusan berkesinambungan gitu. Nah dari situ itu juga harapannya dengan continuous improvement dari produk maupun continuous improvement dari sisi komunikasi, itu juga membuat orang lebih engage dan menghindari churn-nya itu sendiri. I see, oke. Jadi dari Julo kurang lebih Julo itu lebih kayak hypersensitif gitu ya, antara feedback sama user atau customer sendiri yang sudah download app dan sudah mungkin sudah bertransaksi gitu ya. Jadi perlu lebih sensitif aja dia punya komplain apa, feedback apa. I see. Nah mungkin dari Pak Ari di Fabalio bagaimana ya Pak ya? Ya, kalau misalnya kami sih kebetulan kalau misalnya kita ngomongin the magic wand ya, kayak apa namanya, mungkin gini sih, churn sendiri kan bisa terjadi karena berbagai macam hal. Jadi there are multiple reasons to it gitu. Apakah karena relevansinya, apakah karena mungkin offeringnya, apakah experience-nya gitu. Nah, sebenarnya kalau kami selalu breakdown dulu gitu. Maksudnya building some segmentations untuk tahu kayak berapa orang sih yang potential churn karena mereka memang udah close the loop, the cycle gitu. Apakah pembelian mereka memang sudah
sampai yang kita bilang tadi gitu, setelah mereka beli all the multiple categories ya, kita nggak bisa maksain mereka beli lagi gitu, apa namanya, itu satu gitu, apakah experience-nya, jadi kita selalu lihat juga numbers NPS kita, gitu. Kita selalu nge-track juga mungkin sama seperti sebutin sebelumnya, kita juga ngeliat NPS number from time to time, dan kita terus monitor untuk tahu kayak apa sih pain point-nya customer gitu. Entah karena apakah dari produk, service, apakah dari penawarannya gitu, dan itu kan menentukan semuanya. Kalau buat kami sih mungkin salah satu yang paling penting adalah be relevant gitu. Itu salah satu aktivitas yang kita coba terus lakukan supaya mengurangi churn. Karena contohnya ya, kalau misalnya kita ngomongin tadi simpelnya, orang udah pernah beli sofa, nggak mungkin kita tawarin sofa lagi dong. Yep. Kalau kita tawarin sofa lagi ya, most likely mereka akan churn gitu. Nah, jadi untuk identify itu dan kita harus menjadi sangat relevan sih buat mereka gitu. Apalagi kita bicara di apa ya? Kalau sekarang ini nih loyal customer lebih susah untuk didapatkan. Karena kita ngomongin per hari itu mungkin kita melihat ada 5.000 brand, betul, rebutan attention. Jadi ya kita harus apa ya? Kalau misalnya menurut saya sih paling penting adalah stay relevant to our customers gitu. I see. Oke, jadi mungkin Fabelio lebih ke di journey mana gitu ya. Oke. Yeah. Silakan Pak Aryan untuk Ale Dokter bagaimana? Kalau dokter sendiri ya, pertanyaan kan lebih kayak gimana sih kita ngidentifikasi churn-nya itu sendiri tadi gitu Mbak ya. Kalau di kita sih sebenarnya lebih simpel sih, tapi kebetulan emang ini sekalian promosi atau gimana nih? Kita kerjasama mau engage juga nih kan, kita kerjasama sama kita pakai platformnya mau engage yang which is like Rian gitu, platform gitu lah ya maksudnya. Nah di situ gampangnya gini, siapa yang nanti churn nih, yang konsumen-konsumen yang kabur ini kita coba identifikasi, habis itu kita lihat journey-nya ke belakang. Kira-kira dia ngalamin apa aja sih di belakangnya dari kan kita udah tahu endingnya dia keluar. Kita trace back lagi dia mulai masuknya gimana. Di situ kita mulai nemuin pola-pola gitu nantinya. Pola-pola yang biasanya itu pola-pola itu berulang gitu. Jadi kayak ada kesamaan gitu ketika misalnya si konsumen ini keluar, ternyata ini kejadian juga di konsumen-konsumen keluar lainnya. Nah, dari situ kita bisa detailing lagi dengan pakai cohort gitu lah, pakai di grouping terus dilihat lagi ini benar nggak sih hipotesa kita yang di awal. Ketika itu benar, nah kita baru cari cara antisipasinya. Salah satunya bisa dengan melakukan kayak push notification sebelum kejadian tuh kita udah kayak mengantisipasi biar user ini tidak langsung kabur, uninstall atau nggak aktif lagi lah, something like that sih. I see, cukup interesting juga ya. Saya summary-kan aja karena saya juga ini learning baru juga untuk saya. Jadi untuk Julo itu caranya lebih ke hearing the user gitu ya, feedback-nya bagaimana, misalnya dia churn, oke, kita cari tahu nih komplainnya apa sih kendalanya, kenapa sampai jadi churn, sampai jadi uninstall atau gimana gitu. Jadi strateginya lebih ke itu untuk fintech ya. Nah terus tadi dari Pak Ari, dari Fabelio juga cukup menarik. Jadi kalau dari Pak Ari sendiri, dia melihat di user itu sekarang di journey mana sih gitu. Apakah dia sudah beli sofa, apakah dia sudah beli meja, apakah dia sudah beli misalnya meja makan gitu. Jadi kalau Pak Ari sendiri lihat tergantung stage yang mana gitu ya. Oke. Dan juga dari Pak Aryan untuk Alo Dokter strateginya beda lagi nih. Jadi cukup interesting juga. Strategi dari Pak Aryan Alo Dokter itu melihat dari user-user yang sudah churn, backtrack ya, lihat kebanyakan user dia drop off di mana gitu ya. Misalnya ada step 1, 2, 3, 4, 5. Oh, dari Pak Aryan udah analisa nih. Oh, di step 4 saya lihat kok banyak banget nih yang drop off di sini gitu. Nanti
dari timnya Halo Dokter bikin satu mungkin strategi lagi supaya si user di step 4 ini nggak bakal drop off. Jadi sudah prevention supaya yang sudah terjadi nggak bakal terjadi lagi gitu ya Pak ya. Betul, betul. Ya, Contohnya paling gede kan sebenarnya churn itu kalau untuk aplikasi ya mungkin teman-teman ada yang ada yang bukan dari aplikasi, takutnya nggak relevan nih. Aku coba ngomongin yang Halo Dokter kan yang kita fokusin di aplikasinya nih. Paling gede itu churn sebenarnya di awal tuh lumayan sayang tuh pas onboarding ketika user install, belum tentu dia register kan. Betul. Ya, atau belum tentu dia buka aplikasinya. Banyak banget tuh orang install, udah tuh app-nya didiemin, nggak tahu kenapa ya alasannya ya. Cuman dari data itu besar gitu. Maksudnya orang install, habis itu dia tidak melakukan apa-apa. Kalau di case-nya Halo Dokter, kita pengennya mereka melakukan registrasi kan. Isi data diri segala macam sehingga bisa akses aplikasi Halo Dokter. Kebetulan kalau untuk masuk ke aplikasi kita harus registrasi dulu. Nah di situ kan gede tuh churn-nya tuh Mbak. Nah ketika kita udah tahu nih orang install langsung 2 menit kita kirim email atau push notification, tawarkan gitu value yang kita bisa kasih untuk mereka, misalnya kayak ada chat dokter gratis loh nih buat lo gitu, atau mungkin chat dokter spesialisnya lengkap di Halo Dokter atau kayak model-model gitu. Nah itu ternyata ngenaikin ngurangin tingkat churn-nya lumayan banyak lah di kita. Mungkin nanti Satrio bakal coba jelasin di sesi selanjutnya kan. Kayak gitu. Contoh konkretnya kayak gitulah. I see. Oke. Nah itu sangat ini juga insightful ya komen-komen dari narasumber kita. Mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum kita tutup dan lanjut ke sesi kedua which is nanti Pak Satrio sendiri dari tim Halo Dokter dia diskusikan bagaimana sih specifically untuk mengkontrol churn atau memprevent churn gitu ya. Nah sebelum kita ke sesi kedua, pertanyaan terakhir, oke, sekarang kita udah anggaplah user sudah churn, kita sudah prevent gimana, sudah kita engage setiap hari gitu kan, kita sudah engage, sudah semua lah ya. Kalau misalnya user sudah churn nih, sudah uninstall, udah tidak aktif lagi, strateginya bagaimana ya untuk win back customer ini lagi ke sebagai user atau sebagai user di aplikasi kah atau di website gitu? Ya mungkin untuk kali ini kita mulai dari Pak Ari, bolehkah Pak Ari? Ya. Oke. So sebenarnya kayak misalnya itu kita sebutnya kalau kita selalu punya list namanya dormant account, maksudnya kayak ya sleeper account lah, orang yang udah lama nggak aktif, mereka setelah transaction atau setelah visit mereka nggak pernah engage sama kami lagi. Gitu. Nah mungkin kalau misalnya untuk ini balik lagi sih, gitu, pertama kita harus understand kenapa mereka tidur. Jadi kenapa mereka nggak engage sama kita, kenapa ini biasanya kita melihat dari we trying to build, kita membuat satu segmentasi dulu untuk tahu kayak ya kalau misalnya mereka tidur panjang nih setelah kayak mungkin kita ngelihat misalnya udah 3 bulan atau 6 bulan nggak transaksi dengan kami lagi, kami lihat dulu gitu previous history-nya kayak seperti apa, gitu, apa yang telah mereka lakukan sebelumnya, dan dari multiple dimension juga sih, dari experience-nya, dari type produk yang udah dibeli, transaksi terakhir gitu. Dan buat kami sih kita biasanya kalau misalnya untuk yang waking up the sleepers ini lebih ke sepersonal mungkin biasanya message-nya. Itu kunci dari kami gitu. Misalnya kenapa mesti personal ya, karena ada alasannya mereka untuk nggak berinteraksi lagi dengan kami kan gitu. Jadi kita mesti tahu dan kita mesti go to the personal level di mana tuh mereka seperti mengerti bahwa kami berbicara lagi ke mereka, ke specific groups of people ini. Jadi mereka tahu bahwa ya mereka diperhatikan, kita tahu apa yang mereka butuhin, dan balik lagi gitu. Kita tergantung journey-nya mereka, kita tahu apa personalized message yang kita akan kirim ke mereka gitu untuk re-engage lagi. Dan itu pun kita melihat seperti sampai ke touch point-nya yang customer touch point-nya. Karena kan ya contoh gitu kan kalau tadi kita ngomongin ini ya salah satu tools yang kita pakai adalah Mo Engage gitu misalnya. Di Mo Engage ini kan kita punya capability untuk tahu customer ini itu engagement-nya dengan touch point yang mana.
Ya kan, kita punya ada dari newsletter, kita punya dari WhatsApp, kita punya dari SMS, kita punya dari push notifications gitu. Jadi dari multiple touchpoints ini kita bisa melihat kayak customer mana sih yang engage dengan touchpoint yang mana. Jadi kita juga nggak mau spamming juga gitu. Kita ngindarin spamming yang jadinya ujungnya kayak ini mereka desperate lagi gitu, udah lama nggak kontak mereka, terus tiba-tiba kita kontak lagi tapi dengan multiple touch point altogether gitu. Jadi kita mencoba untuk breakdown dan to understand kayak mana sih yang kita bisa engage lagi dengan preference channel mereka gitu. I see, got it. Sebenarnya waktu kita sudah mau habis ya untuk sesi ini. Mungkin sebelum lanjut dari ke Bu Mikal atau Pak Aryan, kita akan ambil 1 atau 2 pertanyaan dari audiens ya. Mungkin silakan siapa yang mau jawab. Ada pertanyaan dari Pak Fardil Khalidi. Saya mau tanya, analytic churn rate bisa jadi insights untuk product development. Oke, bagaimana Anda mengkomunikasikan ke tim product dev? Jadi cukup ini juga ya, maksudnya lebih ke komunikasi ya. Mungkin karena Pak Aryan juga ya pasti kerjasama dengan semua tim lah ya, karena kita di dunia tech, jadi nggak cuma marketing ya, mesti ngerti juga dari sisi tech-nya, dari sisi produk. Nah, kalau dokter bagaimana ya Pak ya? Jadi mungkin pertanyaannya bagaimana kita bisa, gimana Mas, sorry Mbak? Bagaimana Anda mengkomunikasikan ke tim product dev? Kalau misalnya analytic churn rate bisa jadi insight untuk product development ya, misalnya sudah ada ngobrolnya kalau case-nya lo dokter ya? Silakan Pak. Case-nya dokter, Pak siapa, sorry Pak, thank you banget pertanyaannya Pak Fardil Khalidi. Pak Fardil ya, triknya kita gini nih dulu nih, jadi kita kan bagian marketing nih kebetulan nih. Waktu kita butuh re-engagement platform, ya akhirnya kita kan pilih Mau Engage tuh kebetulan waktu itu kan ya Mbak ya, kita jalan bareng Mau Engage. Nah pas mau mulai itu kita bareng-bareng nih, jadi aku bilangnya, let's say ke CEO aku gitu kayak, kita butuh re-engagement platform, kepake juga buat produk. Jadi setiap ada update atau implementasi dari Mau Engage atau mungkin ada meeting itu selalu bareng tuh ada orang produknya. Jadi nggak 100% tanggung jawabnya marketing, tapi kasih juga porsinya ke produk untuk bisa make produk si platformnya ini gitu Pak. Jadi kayak ini produk bareng loh, bukan cuman punya marketing nih si re-engagement tool, tapi ini produk kita bersama. Kenapa? Karena lu juga bisa make untuk keperluan ngetahuin flow, ngetahuin user journey, ngetahuin app event mana segala macam buat analisis kayak gitu sih. Jadi triknya ya ini bareng-bareng gitu, maksudnya kayak bukan cuman punya marketing doang, dan itu emang useful banget dan emang kepake banget untuk tim produk juga si tools re-engagement ini gitu. Itu mungkin Mbak, jadi ya digotong aja anak produknya bareng gitu dari awal. Ini kita punya barengnya, karena kan implement app event segala macam itu kan harus sama tim produk juga kan. Kayak harus di-decide bareng, nggak bisa dari satu sisi marketing juga. Jadi involvement untuk si re-engagement ini nggak cuma di marketing, tapi biasanya kalau di dokter itu di produk juga. Contohnya misalnya kita mau bikin, kalau di e-commerce kan suka ada, ketika user udah add to cart, pengen dibikin orang itu sampai finish transaksi kan. Nah itu kan roles-nya juga udah bukan cuma marketing, tapi di situ ada ngomongin user experience, ada ngomongin ya lebih ke produk juga gitu. Jadi emang kerjanya bareng sih kalau untuk si re-engagement ini. I see. Gitu. Oke. Menjawab nggak tuh? Mudah-mudahan menjawab ya. Oke. Ada satu pertanyaan juga, sebenarnya ini lebih ke B2B ya. Saya lihat sebenarnya kita sekarang narasumber kita lebih ke B2C gitu ya. Tapi mungkin ini juga bisa cocok dengan Pak Ari, karena bisa dibilang Fardil ya nggak cuman ke consumer, tapi misalnya ada bisnis juga yang butuh furnitur begitu ya Pak ya. Ya, nah ada pertanyaan dari Christopher Anthony. Kalau saya lihat di sini kan semuanya mostly atau mungkin fully B2C. Oke, bagaimana pandangan ibu bapak sekalian untuk mencegah churn untuk B2B business?
Ya, Oke. silakan Pak Ari. Ya, mungkin kalau misalnya kita ngomongin B2B, we talking about mungkin kadang lebih tradisional juga ya, gitu. Maksudnya karena kan kita ngomongin B2B itu maintaining the relationship itu paling penting. Itu satu gitu. Maksudnya ini kita sendiri mempunyai format yang berbeda untuk B2B bisnis kami. Jadi dari tim strukturnya pun berbeda, itu lebih personal. Kita tuh di internally kita punya tim semacam sales team, jadi benar-benar account person atau yang memanage setiap project. Jadi project manajernya lah gitu. Jadi kita punya project manager untuk setiap project kami, especially B2B, yang itu benar-benar ya during the project dan setelahnya pun kita selalu berkomunikasi dengan kliennya gitu. Jadi kalau misalnya kita berbicara misalnya kita ada project dengan F&B gitu ya, kita ngomongin mereka baru expand misalnya buka 10 lokasi gitu. Jadi kita membantu mereka untuk design and build buat lokasi mereka. Ya, bukan nggak mungkin kan mereka ke depannya akan expand lebih banyak lagi. Jadi sebenarnya maintaining that relationship itu sangat penting untuk ke depannya. I see, lebih personalized gitu ya. Oke, thank you. Lebih personalized. Oke, thank you. Terima kasih Pak Ari untuk jawabannya. Mungkin saya ambil satu aja pertanyaan lagi. Mungkin untuk Bu Mikal. Nah, kita ada pertanyaan anonimus, nggak ada namanya. Pertanyaannya, komunikasi yang bagus seperti apa supaya tidak bikin churn? Nah, mungkin Bu Mikal expert di situ tuh, marketing. Gimana sih Bu Mikal kata-katanya atau mungkin komunikasinya gitu? Ya, kalau komunikasi di sekarang sih, untungnya dengan digital kita bisa kasih right message at the right time to the right people gitu. Jadi message yang benar untuk orang yang benar di waktu yang benar itu sangat mungkin gitu. Dimana kayak di platform Kemo Engage juga memungkinkan adanya segmentasi, adanya menyapa orangnya dengan nama gitu. Jadi hal-hal tersebut tuh simple things yang matter sebenarnya. Karena kalau misalkan balik ke zaman dulu tanpa digital, mungkin arahnya kayak satu arah. Bayangin TV gitu ya, komunikasinya one for all gitu. Gue mungkin nggak relevan sama komunikasinya, tapi kita nggak punya pilihan selain satu message itu doang. Nah, dengan adanya digital plus platform seperti Mo Engage itu sangat memungkinkan personalize itu sih. I see, interesting. Ya sih, dan karena kan kita juga kerja sama Julo ya, saya sendiri kerja sama Julo, benar banget tuh strateginya Julo lebih ke mencocokkan message-nya sama right message to the right person gitu ya. Jadi mereka tuh Julo make sure kalau misalnya mereka engage user, mereka tuh kasih message yang sangat relevan sama user itu. Jadinya usernya tuh pasti engage karena ini relevan buat saya nih. Memang saya ada kebutuhan ini nih gitu. Jadi itu cocok banget gitu. Oke, terima kasih pada narasumber kita. Terima kasih banget untuk waktunya. Kita sekarang proceed ke sesi 2. Sesi kedua kita dari tim Alo Dokter juga akan presentasikan bagaimana sih untuk aplikasi, misalnya tadi poin-poin diskusi kita, bagaimana mengontrol churn, bagaimana prevensikan churn gitu. Nah, kita sekarang akan discuss lebih detail untuk use case-nya dan strateginya ya. Oke, saya introduce dulu dari Senior Digital Marketing Strategist Alo Dokter, Bapak Satrio Darmawan. Halo semuanya. Halo Pak Satrio. Kelihatan kan ya sharing screen-nya? Yes, kelihatan. Oke, perfect. Jadi cepat aja kali ya. Halo semua, aku dari Alo Dokter. Sebagai Digital Marketing Strategist, mau sharing sedikit mungkin tentang use cases Alo Dokter on how we identify and reduce churn itu gimana. Mungkin di awal aku akan jelasin sedikit definisi churn buat kami itu apa, kapan churn itu terjadi, terus marketing engagement channel apa yang kami pakai buat bikin campaign-nya, and then we'll dive into campaign-nya. Nah, jadi churn itu ada 2 buat mobile app seperti kami. Biasanya kami definisikannya pertama ketika user uninstall aplikasinya gitu.
Jadi mereka install atau download, terus mereka uninstall. Itu churn. Dan yang kedua, ketika user yang udah install, udah aktif di aplikasi, terus mereka menjadi inaktif gitu, atau tidak membuka aplikasinya lagi, itu juga bisa dibilang churn gitu. Kapan terjadinya? Uninstall itu buat mobile app seperti AloDokter sebenarnya behavior uninstall-nya sama dengan industri benchmark mobile apps di Indonesia, di mana kurang lebih 30 nih sampai 40% user yang install aplikasi itu langsung uninstall lagi gitu. So it's very crucial to engage with them the moment they install gitu. Jadi kita udah harus siapin campaign nih di awal gitu supaya user itu tidak uninstall. Nah, yang kedua, di inactive user ini biasanya terjadi di tengah-tengah gitu. Ketika user minggu pertama itu masih banyak yang aktif, makin lama retention rate-nya makin turun nih gitu. Di minggu kedua turun, minggu ketiga turun, minggu keempat turun gitu. Jadi we have to make them stay active gitu di minggu kedua gitu, mulai di minggu kedua. Jadi harus ada campaign-nya juga. Nah, untuk mobile apps, opsi untuk engage dengan user itu banyak banget. Ada email marketing, bisa juga engage melalui push notification, bisa via WhatsApp atau SMS, social media mungkin. Nah, tapi kalau di AloDokter sendiri itu, kami menggunakan beberapa channel. Tapi yang paling worst itu buat kami adalah push notification. Kenapa? Karena push notification ini sangat measurable. Artinya semua conversions di app itu bisa diatribusikan dari campaign-campaignnya push notification. Seperti itu. Dan engagement push notification ini juga tinggi. Kenapa? Karena user tidak harus membuka aplikasinya untuk mendapatkan notifikasi. Dan push notif ini kayaknya semua tahu ya, ini semacam pop-up message yang muncul di HP user. Seperti itu. Dan kebetulan kita juga pakai Mo Engage untuk push notification platformnya. Jadi semua app user behavior dan profile itu sudah terintegrasi. Jadi sangat mudah untuk membuat campaign-nya di push notification. Nah, use cases-nya ada 3 nih untuk engage dengan user dengan push notification. Yang pertama, dengan user onboarding campaign, fungsinya untuk engage dengan user di awal, supaya mereka tidak uninstall. Kedua, ada engagement berdasarkan user interest untuk engage dengan user di tengah-tengah, supaya mereka stay aktif. Dan yang ketiga, ketika user sudah churn atau sudah inactive, kita punya re-engagement campaign nih, to win them back. Gitu. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama itu ada user onboarding campaign atau user customer journey, gitu, banyak namanya. Jadi buat AloDokter itu, pertama, sebelum user bisa menggunakan aplikasinya, mereka harus registrasi dulu nih, gitu. Jadi registrasi itu adalah first stage of the funnel buat kami. Gitu. Jadi user yang install itu pertama harus registrasi dulu. Jadi kita buat campaign-nya seperti workflow gitu, berbentuk funnel, untuk kita navigasi user melakukan registrasi dan app actions lainnya. Gitu. Nah, kita buat campaign-nya dengan memilih audiensnya. Siapa sih audiensnya? Yaitu user yang install tapi belum registrasi gitu. Terus kita kasih mereka notifikasi untuk mereka registrasi. Setelah itu kita akan cek gitu, user ini sudah registrasi atau belum gitu. Kalau sudah, they will go to the next stage of the funnel. Kalau belum, kita kasih lagi notifikasi gitu buat mereka registrasi. Terus kita evaluasi lagi habis itu. Kira-kira 3-4 kali nih untuk satu stage funnel gitu. Nah, untuk strategi campaign sendiri itu kita banyak A/B testing di sini. Yang kita A/B testing itu paling sering message yang kita kasih ke user gitu. Jadi ada satu message, contohnya yang diregistrasi ya, ngasih tahu user kalau registrasi itu sangat mudah loh gitu. Ini cuman kurang dari 1 menit loh, cuman beberapa klik loh gitu. Kita juga A/B test message lain nih, ngomongin fitur-fitur apa aja nih yang ada di AloDokter gitu. Ada juga benefits untuk user kalau mereka registrasi gitu. Mereka bisa chat dokter, mereka bisa booking online dengan dokter, baca artikel kesehatan dan lain-lainnya.
Nah, impact campaign ini seperti apa? Ada kenaikan 10-12% ya di setiap tahapan funnel gitu. Jadi sebelum kita punya campaign ini, kita juga sudah ngedefine customer journey kita. Dan setelah kita punya campaign ini, ada kenaikan di setiap funnelnya gitu, setiap stage-nya gitu, 10-12% kira-kira. Dan dari campaign ini, setiap conversions itu memberikan kontribusi 20-30% dari total conversions gitu kan. Kita juga pakai beberapa channel lain ya, dan ada juga user yang melakukan registrasi itu organik gitu, jadi mereka udah mandiri gitu melakukan registrasinya gitu. Tapi dari campaign ini aja kontribusinya sangat banyak gitu. Jadi user onboarding ini perlu dan sangat membantu buat kami. Nah, yang kedua ada engagement berdasarkan user interest. Jadi di aplikasi kami itu ada artikel kesehatan buat user baca. Artikel kesehatan ini banyak nih. Ada artikel kesehatan in general gitu, ada tentang cara mengasuh anak, cara mengasuh bayi, artikel kesehatan tentang kecantikan dan sebagainya. Jadi di campaign ini kita grouping mereka berdasarkan behavior mereka membaca artikel gitu. Kita lakukan segmentasi, terus kita kirim mereka notifikasi gitu, rekomendasi artikel lain gitu, supaya mereka aktif, supaya mereka baca artikelnya, mereka buka notifikasinya dan mereka menjadi aktif. Sesimpel itu sebenarnya. Dan di sini kita juga banyak melakukan A/B testing ya, dengan artikel yang berbeda-beda gitu. Jadi satu segmen user itu bisa mendapatkan 3 artikel yang berbeda. Terus lama-lama nanti machine learning-nya akan optimize sendiri ke artikel yang click-through rate-nya paling tinggi. Setelah itu nanti aku biasanya adu lagi nih dengan artikel lainnya gitu. Lihat siapa yang paling menang gitu. Kadang kita juga A/B testing frekuensi pengiriman notifikasinya ya, karena kalau kebanyakan user itu akan churn, akan annoy, tapi kalau sedikit engagement-nya juga kurang gitu. Jadi kurang lebih mungkin 3-4 kali seminggu gitu di campaign ini supaya user stay aktif gitu. Nah, impact-nya apa dari campaign ini? Ada korelasi kenaikan active user setelah kita nyalain campaign ini gitu. Jadi mungkin nggak 100% kita nyalain campaign ini terus monthly active user kita naik, enggak, tapi ada korelasi yang kuat di sini gitu dengan kita punya engagement campaign dengan kenaikan active user kita gitu. Terus dari campaign ini juga memberikan sekitar 15% nih kenaikan user behavior yang membaca artikel gitu. Jadi yang sebelumnya user baca sekian, setelah kita punya campaign ini user behavior yang membaca artikel itu 15% naik jadi lebih banyak gitu. Nah, yang ketiga ini basically user udah inactive nih, udah churn lah bisa dibilang gitu. Dan ini terjadi kira-kira di minggu ketiga, minggu keempat gitu, user udah nggak buka aplikasi Halo Dokter sama sekali gitu. Apa yang kita lakukan? Kita punya campaign ini gitu, re-engage dengan mereka. Sesimpel kita ngirim notifikasi aja ke user gitu. Jadi campaign-nya itu otomatis ke-trigger gitu kalau user dalam 3-4 minggu nggak aktif, kita kasih notifikasi gitu. Notifikasinya apa? Bisa ada artikel kesehatan, ada nge-remind user tentang fitur-fitur di aplikasi kita gitu, segala macam gitu, supaya user aktif lagi, tuh balik lagi gitu. Karena the moment dia klik notifikasinya, dia buka app, dia akan menjadi active user lagi, seperti itu. Nah, sama nih impact-nya kurang lebih ada kontribusi yang kuat nih antara kita nyalain campaign ini dengan kenaikan active user kita. Seperti itu. Dan setiap kali kita ngirim campaign ini, ada 5-10% nih user yang balik lagi gitu, untuk menjadi aktif gitu. Terus nanti kalau mereka nggak aktif lagi gimana gitu, ya dapat lagi notif ini gitu. Tapi dengan message yang berbeda gitu, karena kita selalu nge-refresh message-nya biar user nggak bosen gitu, nggak dapatnya itu aja. Gitu sih, sebenarnya sesimpel itu. Terima kasih juga Pak Satrio untuk sharingnya tentang strategi Halo Dokter, bagaimana sih untuk
re-engage inactive user atau juga memprevent churn gitu ya. Oke. Nah, setelah sesi itu, sesi ketiganya, saya sendiri akan demokan di Mo Engage bagaimana sih kita setup campaign ini. Kita kan sekarang sudah tahu nih secara marketing, kita sudah tahu target kita siapa, kita harus apa, dan misalnya objektif kita apa. Misalnya untuk user sign up kah, atau untuk user do a transaction kah, atau mungkin user akhirnya beli atau convert atau purchase gitu ya. Oke, saya akan share screen. Oke, jadi yang pertanyaan pertama, bagaimana kita bisa mengidentifikasi churn? Nah, seperti tadi dari narasumber kita juga, kita mesti lihat dong journey-nya gimana. Misalnya dari user install, kita bisa lihat di sini, Mo Engage ada namanya funnels di dalam modul atau fitur analytics. Kita bisa lihat misalnya dari user yang install, terus dari user yang install ini, step kedua, product view. Step ketiga, let's say, udah menjadi add to cart. And then step keempat, itu order successful. Dia sudah beli jadinya ya. Oke. Nah, ini ada 4 step. Saya langsung run. Sorry. Saya run. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi sebagai marketer atau sebagai yang punya aplikasi, website atau bisnis, saya bisa lihat nih dari sekian user yang install, misalnya kalau di data ini ada 48.000 user yang install, yang product view itu 73% gitu, sekian 35.000 gitu. Jadi saya bisa lihat nih drop off-nya. Itu. Kemudian dari view product ada sekian persen atau 16.000 yang added to cart seperti itu. Terus dari sini lagi, oke, ini belum tentu kan, belum tentu user langsung purchase atau order successful. Untuk order successful, tadi dari 16.000 yang sudah add to cart, yang order successful itu kira-kira 19.000 gitu. 9.000 gitu. Jadi kita bisa lihat user sebenarnya di journey ini drop off-nya di mana sih gitu. Jadi kita sudah mengidentifikasikan churn-nya di mana gitu. Dan kalau kita sudah lihat ini, oh ternyata drop off paling besarnya nih di sini nih. Dari product view cuman 16.000 nih yang add to cart. Nah, saya bisa langsung engage sama user di sini nih yang sudah churn atau yang sudah misalnya drop off gitu. Saya bisa klik aja di sini. Bisa klik ini sisanya, dan seperti tadi dari narasumber kita bisa engage user dengan misalnya channel push, email, SMS, atau misalnya kita bisa juga bikin ini sebagai segmen. Seperti tadi dari Bu Mikel juga, mereka sering bikin segmen untuk user ini, bagaimana sih behavior-nya gitu. Ini juga kita bikin segmen, dan bisa kita reach out dengan banyak channel lagi, seperti itu. Gitu. Dan selain data di sini, kita bisa juga download ini secara tabel. Jadi misalnya nanti tim analytics-nya bisa slice and dice the data lagi, bisa compare dengan misalnya kalau punya bisnis offline bisa di-compare juga. Jadi ada macam-macamnya. Dan funnel fitur ini sebenarnya sangat advance ya, cukup advance ya. Kita bisa lihat based on user, kita bisa lihat based on event, durasinya kita bisa ganti-ganti. Misalnya ini kan bulan lalu ya, atau 30 hari lalu gitu ya. Kita bisa juga cek setahun atau 2 tahun gitu. Kita bisa compare, terus kita bisa juga split, terus bisa masukin lagi funnel window. Jadi dari secara analytics kita bisa lebih detail lagi untuk slice and dice datanya. Gitu. Oke. Kemudian selain funnels, selain kita bisa lihat drop off-nya di mana, dan kita bisa meng-engage user di drop off-nya di sini, kita juga bisa lihat dari sisi cohort. Nah, cohort itu apa? Kita bisa lihat retensi si user atau dia kapan balik si user. Nah, cohorts ini, saya kasih satu contoh, misalnya first event user itu install, dan misalnya second event itu upside open. Nah, terus kalau saya run untuk 30 hari lalu,
30 hari terakhir sebagai weekly. Nah, di sini saya bisa lihat ada drop off nih. Jadi kalau saya ke tabelnya, cara bacanya gimana? Misalnya dari sekian ribu, misalnya di minggu ini, saya lihat sebagai per minggu ya, di minggu ini ada kira-kira 1.700 user saya yang install, dan juga di minggu itu buka aplikasinya gitu. Tapi tetap di minggu 1 dia di bawah 1% yang buka aplikasi gitu. Dan minggu kedua juga menurun. Jadi di data ini kita bisa lihat user ini. Nah, kapan si user bukain aplikasinya lagi? Jadi ini menjawab kapan atau hari apa atau minggu apa si user bukain app. Jadi kalau kita balik lagi ke data yang tadi, ini bisa bilang untuk aplikasi saya dari sejak dia install aplikasi di minggu itu juga dia juga bukain app. 97% untuk users yang buka install aplikasi minggu itu buka minggu itu juga gitu. Dan kemudian minggu depannya tinggal ya di bawah 1% dah gitu. Jadi ada ini retentionnya kurang bagus gitu karena ya tinggal ini nih yang balik lagi minggu depan, terus minggu kedepannya lagi tinggal 0,4 gitu, terus minggu ketiga 0,2 gitu. Nah, terus ada juga kita juga bisa cek dari sisi unbounded. Oke. Ya, dari sisi unbounded ini lebih ini lebih menjawab user sampai kapan sih membuka aplikasi saya gitu. Jadi seperti gambar ini, dia menghitung misalnya kalau user nggak buka aplikasi di sini day 1, day 2, dan dia buka di day 3, dia masih kehitung. Jadi misalnya saya keep user seberapa panjang sih? 30 harikah, 60 harikah, atau 90 harikah? Nah, di sini kita bisa lihat data itu. Nah, ini datanya tadi sama juga bacanya di minggu pertama, minggu 1 dia install dari 1.000 user yang install, 70% juga yang buka aplikasi di minggu itu. Gitu. Mungkin kita bisa lihat sampai minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat dia bisa retensi, ini aplikasi retensi usernya 1% sampai minggu keempat. Seperti itu. Tuh. Jadi kita ada beberapa analytical tools di sini. Mungkin untuk sekarang, untuk first glance masih agak ini ya susah, masih agak complicated gitu ya. Tapi pasti nanti kalau misalnya masih tertarik atau curious caranya gimana dan mungkin strateginya gimana, nanti silakan kontak ke kita aja. Kita juga bisa bantu kok untuk mendemokan ini sebenarnya gimana sih menganalisa data seperti ini yang namanya cohorts atau analytical cohorts gitu. Nah, dan sebelum kita tutup, ada kita overrun sedikit ya, teman-teman masih di sini, nggak apa-apa ya. Oke, saya lanjut. Nah, kita juga ada namanya user paths yang ini. Nah, user paths ini apa? Nah, kita kan tadi sudah tahu, sudah mengidentifikasi churn-nya di mana dan kapan, gitu ya. Nah, sekarang kita menjawab alasan churn-nya kenapa, gitu. Nah, alasan user churn kita bisa lihat di user paths. Misalnya, kita lihat dengan dari user buka aplikasi, journey-nya apa sih, gitu. Karena kita kan sebenarnya kita sudah ada journey sih di otak kita, misalnya oke, pasti kalau user buka aplikasi dia view product, terus dia langsung add to cart atau add to wishlist, terus dia langsung purchase gitu kan. Tapi kadang nggak seperti itu. Jadi kita bisa lihat real data dari user saya ngapain aja sih di aplikasi gitu. Setelah buka aplikasi dia ngapain aja. Oke, jadi di sini kita bisa lihat oke, kalau dia udah buka dia langsung view product. Kalau dia view product, oh ternyata saya bisa lihat nih, oh pada exit aplikasi saya ya, kok nggak purchase atau add to wishlist pun nggak gitu. Dan kita bisa lihat di sini ada yang add to cart nih, ada sekian persen yang add to cart. Nah ini kan penting, informasi penting sebagai untuk marketer atau
tim produk pun supaya kita bisa kasih strategi lagi atau campaign lagi. Lah, kenapa ini user-user saya dari product view dia nggak langsung ke add to cart ya gitu. Jadi kita bisa mencek lagi produknya ada kesulitankah untuk melanjutkan untuk purchase atau misalnya add to cart atau add to wishlist gitu. Jadi di sini kita bisa tahu alasannya. Dan selain ini, selain kita bisa lihat dari flow journey-nya dari upside open, lebih bagusnya lagi kita bisa lihat flow journey-nya sebelum dia uninstall. Tinggal diganti di sini, di atas, saya klik satu lagi. Oke, di sini kita bisa lihat misalnya dari sisi uninstall. Oke, ini ending with uninstall, berarti kita backtrack nih. Dari tadi kan kalau teman-teman masih ingat, Pak Aryan bilang dia strateginya lebih ke backtrack ya. Kalau di uninstall, sebelum di uninstall dia ngapain aja gitu. Di sini kita bisa lihat gitu. Oke. Nah, di sini sebelum dia uninstall, dia banyak banget nih terima notif. Nah, itu bisa jadi insight lagi buat marketernya. Oh, ternyata kok kebanyakannya yang uninstall dari notification receive. Berarti keganggu nih, user berasa keganggu nih untuk kirim push notif terus. Jadi dia ya udah uninstall aja gitu. Jadi kita udah tahu nih kenapa user saya pada uninstall gitu. Atau misalnya, oke, yang lain nih app exit without purchase. Berarti si user nggak ketemu aha momennya yang tadi, nggak ketemu value-nya si aplikasi atau value-nya si website, jadinya si user uninstall gitu. Dan yang lainnya upside open dan dia langsung uninstall. Terus mungkin ini other events, mungkin yang event-event kecil ya, yang nggak begitu banyak yang do the event gitu, seperti itu. Jadi beginilah untuk mengidentifikasi churn dan alasan kenapa user churn. Nah, tadi Pak Satrio juga sudah menjelaskan untuk bagaimana mengontrol churn dari sisi campaign-nya. Ini saya kasih snapshot aja. Kita ada namanya user flows, which is user journey. Ini bagusnya kita bisa mengkomunikasikan sama user every step of the way atau every step of the journey gitu. Dengan flowchart ini, dengan journey ini based on user setelah view cart dan kita mau nge-push user untuk lanjutin purchase gitu kan. Karena kita lihat, kita balik di sini ya, di data kita tadi. Nah, udah ada nih banyak banget nih yang added to cart, tapi kok nggak sampai purchase gitu ya. Jadi sayang ya, sayang dia udah added to cart, berarti dia udah tertarik sama produk kalian gitu. Tapi dia belum purchase. Nah, strateginya kita, which is very common juga sama e-commerce sekarang. Nah, setelah misalnya user sudah view cart, oh berarti dia udah tertarik nih, dia udah add to cart. Oke, saya cek ke dia terus ya. Saya misalnya, kok misalnya dia masih belum purchase, ini ada di cart dia tapi belum purchase sampai sehari. Udah, saya kirim reminder nih, saya kasih diskon nih, siapa tahu dia langsung selesaikan purchase-nya ya, transaksinya gitu. Saya kirim komunikasi, saya kirim push, berarti ini 30% diskon. Terus after saya kirim push, nah itu saya cek lagi, oke, user ini apakah sudah berhasilkah purchase gitu. Kalau nggak begitu stabil, jadi nggak terima push notifnya, jadi kita bisa kirim SMS juga, gitu. Halo, oke. Ya, selain SMS seperti tadi kita bisa kirim email juga di sini ke usernya, gitu. Jadi kita coba mengkontak user di beberapa channel, seperti itu. Nah ini salah satu campaign atau strateginya untuk mengkontrol churn supaya user tidak jadi churn, seperti itu. Nah, keempat, kita go through bagaimana untuk re-engage atau win back si user. Nah, misalnya tadi kan, oke, kita sudah analisa data, kita sudah bikin flow journey, kita juga sudah try to backtrack the data gitu ya, tapi tetap aja user churn gitu kan, sudah uninstall app gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa re-engage atau win back user? Ini user sudah hilangkah? Nah, jawabannya tetap kita bisa re-engage sama user karena mau engage channelnya bukan hanya di push gitu, push notif.
Nah, ini saya coba share. Inilah ke mau engage seluas ini gitu. Jadi sebenarnya nggak cuma di push notification atau di aplikasi, tapi di email pun saya bisa kontak. Karena pasti emailnya masih ada dong, karena dia pernah register. Kalau nggak pun SMS-nya ada dong. Kalau nggak pakai email kan di Indonesia registernya pakai nomor HP. Jadi kita tetap aja bisa kontak si user. Kalau nggak misalnya, oke, user ini bisa jadi masih visit website saya. Jadi bisa saya kirim web push juga, atau pop-up, atau misalnya kirim by Facebook, lewat Facebook juga kita bisa tetap kontak. Karena misalnya kita udah tahu nih data user, oh si user ini dia sering lihat sepatu-sepatu. Nah, coba saya retarget dia lagi di Facebook, kirim foto-foto sepatu saya baru nih, gitu, produk baru gitu. Jadi saya retarget di Facebook walaupun dia sudah uninstall the app gitu. Nah, selain Facebook, kita juga punya channel untuk WA, WhatsApp gitu. Sekarang kan kebanyakan orang lebih ke WA ya, lebih ke WhatsApp ya daripada SMS. Jadi di situ kita juga bisa reach out sama user-user kita. Jadi kalau misalnya yang dibilang churn itu atau uninstall, ya actually it's not the end of the road ya. Jadi kita tetap aja masih bisa engage dan coba untuk win back campaign seperti itu. Jadi begitu, dan mungkin itu aja dari saya. Sebelum saya tutupin lagi, mungkin teman-teman audiens kita masih ada banyak pertanyaan atau mungkin pengen belajar lagi. Kita ada namanya Growth Academy, mau engage Growth Academy. Saya tampilkan di screen sekarang. Ini Growth Academy kita. Silakan ke moengage.com/Growth Academy. Di sini bisa lihat beberapa materi tentang marketing, digital marketing, data analytics, atau produk. Nah, ini salah satunya solving for user retention, bagaimana sih onboarding. Nah, di sini lebih ke jawab bagaimana sih KPI-nya untuk saya onboarding user, bagaimana sih kapan saya contact user, kapan saya kirim push notif, kapan saya kirim email, seberapa sering saya kontak si user. Nah, di sini bisa kejawab. Dan juga misalnya dari sisi analytics pun ada materinya. Ini untuk analytics atau misalnya untuk user retention. Jadi related banget sama topik kita hari ini, user retention atau lebih ke churn prevention. Nah, ini semua ada prosesnya di sini. Gitu. Dan kalau sebenarnya tadi salah satu narasumber kita tadi Pak Satrio Darmawan, salah satu juga yang sudah pernah take our course gitu ya, yang sudah pernah mau engage Growth Academy dan lulusan mau engage Growth Academy seperti itu. Gitu. Jadi silakan fill up di sini aja. Jadi fill up di sini aja, sign up dari sini, pasti nanti sudah dapat aksesnya untuk Growth Academy, mau engage Growth Academy. Kayak gitu. So hopefully saya stop share. Oke. Hopefully dengan topik kita hari ini dan diskusi kita hari ini banyak teman-teman di audiens kita banyak learning ya dan insight yang terima dari narasumber-narasumber kita. Jadi kita obrolan sedikit, mohon maaf. Jadi cukup interesting juga pengobrolan kita, diskusi kita sama narasumber-narasumber. Jadi terima kasih banget, terima kasih lagi narasumber-narasumber kita yang sudah datang ke webinar di sini. Pak Satrio, Pak Aryan, Pak Ari, dan Bu Mikel dari Julo. Terima kasih, Tawan, mau engage. Terima kasih. Thank you. Oke, terima kasih, dan terima kasih juga untuk audiens kita hari ini. Semoga untuk next Growth Academy atau next Mo Engage Growth Masterclass bisa ikut lagi. Bye.